Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinaya dari kelas Sistem Informasi C. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai framework pengembangan web. Seperti yang ada di layar, ini adalah format penugasan ya. Jadi langsung saja kita ke poin A, yakni arsitektur pengembangan web tulis tangan. Jikalau Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih tertarik menjadi front end atau back end, atau justru memilih full stack? Jelaskan alasan Anda. Saya sudah menulis. Jelaskan kenapa memilih front end. Karena saya lebih tertarik pada pengembangan tampilan dari interaksi yang langsung digunakan oleh pengguna. Front end membuatku bisa menggabungkan kreativitas dengan teknologi seperti mengatur desain warna, layout, dan pengalaman pengguna agar aplikasi terlihat menarik dan nyaman digunakan. Terus selanjutnya, buatlah tabel perbedaan antara front end dan back end, minimal 20 aspek perbedaan. Saya sudah buat ya guys, 1 sampai 22. Poin A sudah. Sekarang lanjut di poin B, yaitu framework pengembangan web. Silakan pilih salah satu framework backend PHP. Nah, dari keenam ini saya memilih Laravel. Terus selanjutnya, buatlah form sederhana bebas dengan menerapkan framework yang sudah dipilih. Ada proses simpan, ambil data, update data, dan hapus data. Pakai framework yang dipilih bukan natif. Jelaskan cita-cita kalian ingin menjadi back end, front end, atau full stack. Nah, cita-cita saya ingin menjadi front end. Kalau bisa ya full stack, tapi front end sih. Kenapa kok front end? Karena saya tertarik pada dunia desain dan pengembangan tampilan website maupun aplikasi. Saya juga interest mengembangkan kemampuan dalam bidang UI UX, desain web, dan pemrograman agar dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Terus jelaskan perbedaan back end dan front end. Keduanya itu merupakan bagian utama dalam pengembangan website atau aplikasi yang memiliki fungsi yang berbeda tapi saling berhubung. Kalau front end itu adalah bagian yang langsung dilihat digunakan oleh pengguna. Contohnya seperti membuat tampilan website, mengatur layout, font, warna, terus membuat tombol, form, animasi, terus. Nah itu. Sedangkan back end adalah bagian yang bekerja di belakang layar dan tidak langsung terlihat oleh pengguna, seperti menyimpan data pengguna, terus mengatur sistem login. Nah itu tugas dari back end. Di poin ketiga ini penjelasan langkah-langkah membuat form menggunakan framework yang dipilih. Langkah 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, sampai terbentuknya satu form lengkap beserta proses CRUD-nya. Nah, ini kita akan langsung saja sudah merangkum untuk biar memudahkan teman-teman ini untuk melihat caranya. Pertama, ini langkah awal banget ini. 1. Install XMPP atau Laravel. Kalau untuk Laravel, versi XMPP-nya itu harus versi yang terbaru, seperti contoh 8.2. Laragon pun begitu, harusnya terbaru. Yang lama juga masih oke, tapi bagus yang baru.
saya pakai Laragon karena sambil saya nggak bisa, jadi harus saya nggak bisa benahi. Saya putuskan untuk pakai Laragon aja untuk memudahkan biar tidak pusing ya. Terus buka terminal Laragon. Nah, ini terminal ini diklik, nanti keluarnya ini seperti itu. Buka terminal, ketik Laragon W. Kita pertama itu cek komposernya dulu, cara cek komposernya, buka terminal, terus ketikkan komposer itu, terus di enter. Kalau aktif komposernya ini seperti ini tampilannya. Setelah komposer aktif, kita masuk ke install Laravel. Caranya komposer kita cek Laravel atau Laravel kelola user. Tinggal yang kelola user ini tergantung nama database kalian mau kasih nama apa, terserah. Sudah enter, kita tunggu instalasi sampai selesai. Terus yang ketiga, jalankan Laravel pada Visual Studio Code. Nanti kalau diklik itu jadinya seperti ini. Terus setelah itu buat database. Nah, cara buat database dilakukan ini, database diklik ya, itu terus nanti muncul lah ini namanya Heidi SQL. Gampang, tinggal di sini ada pokoknya sebentar. Ini database. Di sini new, ini ketikkan database kalian. Oke, seperti itu, terus open, udah selesai. Terus setelah itu kita hubungkan Laravel ke database. Buka file env pada bagian ini, ketikkan seperti ini, db connection, db host, db port, db database. Nah, ini isi nama database sesuai database kalian. Terus username root itu simpan. Selanjutnya jalankan migrasi Laravel. Kita jalankan migrasinya, ketikkan php artisan migrat php artisan migrat, ini terus di enter. Kalau sudah tinggal kita buat CRUD nya. Ketikkan
semisal views kalian isinya apa ya, kita kayak kita, ini di sini juga kita harus ketikkan kita. Folder dulu. Untuk modding CRUD nya kita masuk ke dalam bagian resource ini, resource pada bagian view. Ini kita klik kanan new folder, terus ketikkan kamu mau buat folder apa. Terus kalau sudah, klik kanan pada bagian ini user new file yang isinya ada create edit index. Saya sudah menambahkan. Terus jalankan laravel bisa seperti ini. Coba jalankan.
ciri khas Laravel itu penulisannya sederhana dan mudah dipahami. Terus mendukung berbagai metode seperti get, post, put, delete. Nah, seperti yang di contoh ini itu adalah yang get. Kenapa kok get itu menjadi ciri khas? Karena dianggap sebagai salah satu ciri khas karena cara penulisannya sederhana, jelas, dan berbeda dibanding framework lainnya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.